Gugus berapa ya? Gugus 4. Oh iya, sorry. Bukan gugus ini, kecamatan. Kecamatan Palu Barat. Kan saya punya pikiran ada kegiatan IKM. Dan IKM pendekatan sadar, pendekatan gugus. Ya, jadi sekali lagi kegiatan ini mungkin sekali saya lakukan. Jadi benar-benar teman-teman kontor dan teknisi bisa mengambil makna dari pertemuan ini. Itu karena kabut sendiri, karena ternyata pas begitu kita cek sekolah yang bersangkutan tidak pernah hadir pada saat kita lakukan pertemuan seperti ini. Bayangkan tahun kemarin itu berapa kali kita pertemuan, ya kan? Banyak sekali pertemuan tahun kemarin. Begitu ada keluhan dari teman-teman teknisi dan proktor, ya kan? Pak Imam dan Pak Ira langsung adakan pertemuan lagi. Seperti itu. Karena memang tahun kemarin adalah tahun pertama kita melakukan ANBK. Tahun ini adalah tahun kedua dan teman-teman sudah punya pengalaman untuk pelaksanaan tahun kemarin. Tapi saya tidak ingin terjadi seperti satu SD itu nanti hari hanya baru ucap. Jangankan peserta didiknya, proktor dan teknisinya saja tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Ya kan? Kalau sudah kondisi seperti itu, kalau saya yang kasihan bukan proktor dan teknisinya, peserta didik yang kasihan. Kawan kamu peserta didik, ya kan? Kalau model saya itu, saya kalau butuh tak kencing saya di celana, ya kan? Ada orang-orang model seperti itu. Makanya kok tidak ada persiapan, kasihan. Ya. Sementara untuk tempat-tempat yang lain, alhamdulillah di sekolah dasar kita bisa jalan sesuai dengan harapan kita. Suara ini tidak mendengung sekali di belakang. Jelas ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Hari ini sekali lagi kita bertemu untuk persiapan ANBK 2022. Materi ini secara kebijakan maupun materi randomnya saya sudah sampaikan dengan teman-teman kepala sekolah 171 sekolah negeri maupun swasta di Kota Palu. Jadi setelah selesai nanti dari sini Bapak Ibu proktor dan teknisi bisa komunikasi dengan kepala sekolah kebijakan apa yang akan dilakukan, kebijakan apa yang harus ditempuh dalam rangka persiapan ANBK 2022. Saya hanya ingin kembalikan lagi bahwa ANBK tidak mengukur kualitas individu peserta didik, tidak mengukur kualitas individu guru maupun kualitas individu kepala sekolah. Tapi ANBK memotret keberadaan sekolah secara menyeluruh, ya, keberadaan sekolah secara menyeluruh, baik komponen yang bersifat literasi maupun komponen numerasi, komponen karakter dan komponen lingkungan belajar. Berhasil tidaknya satuan pendidikan itu terlihat dari hasil rapor pendidikannya. Bekerja atau tidak satuan pendidikan itu terlihat dari hasil rapor pendidikannya. Notabene hasil rapor pendidikan akan menjadi pengganti dari hasil evaluasi diri sekolah. Ini yang kadang-kadang teman-teman di satuan pendidikan karena merasa ini bukan penilaian ketentuan kelulusan anak-anak sehingga menyampingkan persoalan ini. Padahal berangkat dari hasil ANBK, Bapak dan Ibu di sekolah baru bisa menyusun tahapan apa yang harus dilakukan dalam perbaikan maupun tahapan apa yang harus dilakukan dalam rangka menuangkan segala bentuk pendanaan di sekolah masing-masing. Sebelum lanjut saya mau tanya dulu, yang sudah membuka rapor pendidikan siapa? Angkat tangan. Yang sudah membuka rapor pendidikan, SD mana semua? Impres Balaroa, mana lagi? Lere. 1 Lere, 3 Kamonji. Kamonji berapa? Kamonji 2. Sekolah mana lagi? Sebut.
Sepulang dari sini, sebentar atau besok atau lusa, ketemu sama kepala sekolah, sampaikan, Bapak, Ibu, mari kita buka rapor pendidikan kita. Video yang saya tampilkan tadi bukan video begitu saja, bukan video percuma dilakukan seperti itu. Kemendikbud melakukan video itu sebagai gambaran apa yang harus dilakukan manakala sekolah kita mendapat rapor merah. Yang sudah buka sudah tahu apa hasilnya. Bagaimana AKM-nya, pendekatan literasinya, dapat warna apa? Dapat warna kuning kah? Dapat warna hijau kah? Dapat warna merah kah? Atau dapat warna biru? Begitupun dengan numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Sekali lagi, teman-teman sekalian, walaupun posisi Komiu adalah teknisi dan proktor, tetap Komiu akan bisa membuat warna dari hasil AMBK tahun 2022. Terutama teman-teman proktor. Angkat tangan yang proktor. Oke, terima kasih. Teman-teman proktor adalah guru kelas berapa semua ini? Campuran. Yang guru kelas 5 mana? Sebagian besar guru kelas 5 berarti ya. Karena anak-anak kelas 5 yang akan melakukan kegiatan AMBK 2022. Nanti saya akan perlihatkan secara umum bagaimana capaian rapor pendidikan kita di tahun 2021. Kemarin Bapak Ibu sekalian, di SMP, di teman-teman SMP, rapor ini saya buka. Teman-teman kepala sekolah SMP, saya berdiri di hadapannya Bapak Ibu, bukan pada posisi sebagai kepala bidang SD, tapi pada posisi sebagai koordinator teknis kegiatan AMBK Kota Palu. Jangan sampai nanti teman-teman SMP mengatakan dan menganggap apa dulu urusannya kabit SD dan SMP. Jadi bukan pada posisi sebagai kabit SD, tapi pada posisi sebagai sebagai koordinator tim pelaksana AMBK tingkat Kota Palu. Setelah saya mencoba belajar mendalami implementasi kurikulum Merdeka, yang sekarang itu digenjot untuk sekolah-sekolah melakukan pembenahan di antara tahun 2002 sampai 2024 untuk kita belajar bagaimana kita masuk dalam kurikulum Merdeka. Untuk sekolah-sekolah non sekolah penggerak, karena untuk SD dari 171 sekarang 173 hanya ada 13 sekolah penggerak, sisanya sekolah non penggerak. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab pembinaan SD, melakukan pembinaannya, mengarahkan bahwa ke sini loh. Jadi pemberlakuan di lapangan antara sekolah penggerak dengan sekolah non penggerak akan sama. Hanya sekolah penggerak langsung dalam pengawasan kementerian melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan, yang itu dipegang di dinas, dipegang oleh teman-teman dari GTK. Tapi sekolah-sekolah di luar non penggerak, sekolah yang memperlakukan kurikulum Merdeka secara mandiri, itu menjadi wilayah binaannya sekolah dasar, pembinaan sekolah dasar. Itu yang kenapa saya intens melakukan pendampingan IKM di sekolah-sekolah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, apa sulitnya saya minta anggaran kepada sekolah melalui kepala sekolah untuk peningkatan pengembangan kapasitas guru dalam pembelajaran di depan kelas, ya, dengan kondisi global 1,5 juta untuk peningkatan kapasitas guru. Itu susahnya minta ampun. Sekolah lebih mengarahkan penganggaran sekolah rata-rata untuk APK. Kau bisa bayangkan, sekolah yang jumlah muridnya tidak seberapa, hanya 100-150 dengan 6 rombel, harus menganggarkan kertas sampai 70 ring HVS, 70 ring kuartal. Untuk apa semua? Harus menganggarkan tip X sampai 50. Tip X untuk apa tip X? Ya kan? Habis itu tip X 70 hanya untuk 6 rombel. Mau dibagi sama siswa? Bohong.
Jadi meningkatkan karakter dan kompetensi peserta didik. Nanti kami akan lihat 4 isu besar yang ada di lingkungan pendidikan. Bagaimana hasilnya? Kalau kami cuek, kami lihat itu lantas kami cuek, berarti dalam pikiran dan hati kami bukan sebagai guru. Saya berani mengatakan itu bukan sebagai guru. Tapi pas begitu lihat hasil, tersentuh pikirannya kami, tersentuh hatinya kami, tersentuh nalurnya kami, baru itu saya katakan Anda memang berprofesi sebagai guru. Sama kita lihat. Sama dengan kami bawa foto, kami bawa selfie. Pas begitu bawa selfie, masih kabur. Pasti kami perbaiki, tidak bagus, ulang lagi. Ya kan sama dengan kami bawa foto, kabur, goyang, ulang lagi. Kondisi AMBK seperti itu. Pada saat kamu melihat hasil raportnya kamu kabur, tidak sesuai dengan hasil-hasil kompetensi yang ada, maka kamu harus ulang untuk dilakukan perbaikan. Oke, kalau saya jelaskan satu-satu panjang sekali. Saya langsung sampai dengan ini, ya kan, pembentukan tim teknis provinsi, kabupaten dan seterusnya. Kota Palu sudah bentuk tim ini. Semua kalau kita tidak bentuk, kita tidak mendapatkan izin untuk melakukan AMBK tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Makanya di dinas penanggung jawabnya kami SMP, saya koordinator kegiatannya, kemudian anggotanya Pak Ilham dan Pak Imam sebagai tim teknis di dinas. Nanti akan dibentuk, kita akan buatkan SK untuk teman-teman tim teknis, minta bantuan teman-teman di kecamatan untuk menjadi koordinator tingkat kecamatan. Yang harus dilakukan oleh sekolah adalah buat SK sekolah tentang tim teknis pelaksana AMBK tingkat satuan pendidikan. Yang paling sederhana susunannya singkat saja. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, anggotanya proktor dan teknisi. Selesai. Supaya SK itu menjadi pertanggungjawaban alas hak dari Anda menerima insentif sebagai proktor dan teknisi di sekolah melalui dana BOS. Makanya kemarin tetap saya paksakan masukkan insentifnya proktor dan teknisi sesuai dengan jenjang pendidikan. Ya, karena kemarin kita tidak dapat temuan karena memang dalam pos AMBK diamanatkan itu dalam juknis BOS juga dibenarkan untuk itu. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Pak Ilham bahwa sudah terbuka untuk Bapak Ibu teknisi melakukan proses pendataan peserta AMBK. Kemudian Juli sampai Agustus pelaksanaan Sulingjar dan simulasi AMBK. Sulingjar adalah survei lingkungan belajar, ya, untuk guru dan kepala sekolah. Pada saat pertemuan sinkronisasi kegiatan-kegiatan pusat daerah di Surabaya, pada saat Ibu Direktur menyampaikan hasilnya tentang survei lingkungan belajar oleh teman-teman guru dan kepala sekolah atau keseluruhan satuan pendidikan, hampir seluruh peserta protes pada saat itu. Pak, Bu, tidak bisa hasil AMBK 2021 sebagai acuan karena kondisi dari awal tahun 2000 sampai dengan 2022 pertengahan itu kita dalam posisi corona dan pandemi. Pelaksanaan Sulingjar itu dipisah dari pelaksanaan AMBK peserta didik. Tahun kemarin masih ada kita kira sekolah-sekolah yang belum mencapai 80% pengisian Sulingjarnya masih diberi kesempatan. Tahun ini tidak ada lagi istilahnya AMBK susulan. Tahun kemarin yang belum melaksanakan di akhir 2021 masih bisa, ya kan? Masih bisa dilaksanakan di awal 2022. Tahun ini benar-benar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ditetapkan oleh kementerian. Juli sampai Agustus ya kan pelaksanaan AMBK SMP dan SMA sederajat. Sedangkan untuk sekolah dasar kita ada di posisi bukan September Oktober salah ini, tapi di akhir Oktober dan di awal November.
Ini tim yang saya sampaikan tadi di kabupaten kota, ada tanggung jawab koordinator, pelaksana teknis SMP, SD, dan pelaksana PKBM, SKB. Saya tidak jelaskan semua Bapak Ibu sekalian, yang penting-penting saja. Poin ini menetapkan status dan moda pelaksanaan sesuai dengan kondisi infrastruktur satuan pendidikan sebagai berikut: mandiri moda daring, mandiri moda semi daring, dan menumpang sesuai dengan tempat pelaksanaannya. Di Kota Palu yang menumpang kemarin hanya ada 2. Tahun ini saya paksa 2 sekolah itu untuk mandiri. Hanya ada di wilayah 1. Wilayah yang terjauh, Wana pun kemarin sudah mandiri. Jadi kalau Wana mandiri, lantas Invest 2 Lere tidak mandiri, lebih baik Anda ke laut. Ya. Mereka yang tidak tahu IT, ajar mereka. Sama dengan Bapak dan Ibu mengajar peserta didik tadi, melatih peserta didik. Gini lo cara buka laptop, gini lo cara buka Chromebook. Ini yang ditindis duluan. Setelah ini baru ini ditindis, isi kamu punya data pribadi, isi kamu punya ID, dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan? Bapak dan Ibu teknisi, Bapak dan Ibu dokter bertanggung jawab untuk membimbing mereka. Jadi ini pelaksanaan dari mulai penarikan data, penyitaan kartu login, dan kegiatan survei lingkungan belajar. Ini yang juga kemarin menjadi alasan dari teman-teman Kabid seluruh Indonesia bahwa pelaksanaan itu karena secara bersamaan sehingga banyak bolong-bolongnya. Kami kerbatasan IT sehingga IT itu dipakai oleh peserta didik, dan kami para guru harus menunggu IT selesai dipakai oleh peserta didik. Atas dasar itu Kementerian pisahkan ini pelaksanaan Sulingga dari kegiatan AMDK. Ya kan? Maka tidak ada lagi alasan yang sudah seperti disampaikan. Lanjut, ini pelaksanaan jadwal AMDK. SD ada di posisi ini. Ya, ini jelasnya. Jadwal pelaksanaan peserta didik tahun 2022. Ini SD. Tanggal 26 sampai 29 September itu pelaksanaan simulasi AMDK tahap pertama. Ya. Tahap keduanya di tanggal 3 sampai dengan 6 Oktober. Ada waktu berapa? 8 hari. 4 hari di tahap pertama 2 gelombang, karena 1 gelombang itu 2 hari. 4 hari di tahap kedua, 2 gelombang 4 hari. Sebelum pelaksanaan simulasi di tanggal 26 sampai dengan tanggal 6 ini, 26 September sampai dengan tanggal 6 Oktober ini, Bapak dan Ibu proktor teknisi harus sudah melakukan latihan-latihan terlebih dahulu terhadap peserta didik. Silakan buka aplikasi Pusmenja, karena di situ Bapak dan Ibu akan bisa lakukan pembelajaran. Ada semua lengkap di situ, contoh-contoh soalnya dan seterusnya. Yang kita jaga adalah begini. Kita ingin bahwa di saat simulasi ini dan di saat geladi bersih ini geladi bersih tanggal 17 sampai dengan 22 Oktober, di saat sekali lagi saat simulasi dan geladi bersih, anak-anak kita paling tidak karena sudah latihan di bulan sebelumnya sudah tahu mereka. Karena kondisi ini kan nanti sistem dibuka oleh pusat, baik simulasi maupun geladi. Ya kan? Sistemnya dibuka oleh pusat, anak-anak lakukan di situ. Berapa ini? 31 sampai dengan 31 Oktober sampai dengan 3 November itu pada saat pelaksanaan siswa sudah siap secara keseluruhan. 24 sampai 27 untuk tahap pertama dan 24 sampai 27 Oktober tahap pertama, 31 Oktober sampai 3 November untuk tahap kedua. Jadi pada saat hari-hari ini kami sudah tidak sibuk lagi, teknisi sudah tidak sibuk lagi jalan ke sana kemari untuk membimbing siswa. Itu selama 60 menit. Tahun ini hanya sisa 15 menit. Makanya kondisi seperti ini, pastikan anak-anak pada saat simulasi dan pas saat geladi bersih itu betul-betul sudah siap. Karena waktu latihan sudah singkat sekali. Hanya sisa 15 menit. Pengawas dibekali daftar istilah, glosarium atau dan buku petunjuk manual buku. Pengawas silang. Jadi kalau dulu pengawas tugasnya cuma duduk,
santai di depan. Coba lihat. Sekarang pengawas dapat tugas tambahan. Pengawas harus mampu menjelaskan kepada peserta didik tentang kata-kata atau kalimat dalam soal asesmen yang tidak dipahami oleh peserta didik. Contoh umpamanya begini. Di soal asesmen ada kata-kata glosarium. Peserta didik tidak paham. Pengawas harus menjelaskan apa itu glosarium. Maka kirimlah pesawat. Maka kirimlah pengawas yang kapabel. Walaupun itu silang, jangan umpamanya SD IPS Balaroa kirim yang lau-lau ke SD N12 Palu. Ya kan, karena kasih biasa saja, toh dia juga pengawas di sana, bukan di sekolah. Jangan seperti itu. Bilang sama ibu kepala sekolah, Bu, Pak Kabit bilang kita kirim ke guru untuk pengawas ruang, guru yang bagus, yang mampu menjelaskan istilah-istilah dalam soal-soal di asesmen. Ya, itu tugasnya dia. Walaupun ada bekalnya, dibekali dengan daftar istilah dan buku petunjuk, ya kan? Tapi kan tetap harus mampu menjelaskan. Karena inilah salah satu kemarin yang menjadi alasan kenapa soal yang anak-anak tidak paham, ya kan? Itu dijadikan alasan. Makanya ada perubahan untuk tahun ini. Ketiga, penambahan waktu untuk survei karakter dari 20 menit menjadi 30 menit, begitupun dengan Sulinja. Tahun kemarin pengisian survei karakter dan survei lingkungan belajar hanya 20 menit masing-masing. Tahun ini ditambah survei karakter dari 20 menjadi 30, survei lingkungan belajar dari 20 menjadi 40. Ya kan? Termasuk ini juga waktu terlalu singkat katanya kemarin. Karena anak-anak belum selesai mengisi, waktu sudah habis. Tahun ini coba ditambah. Makanya ini baru akan dievaluasi setiap tahunnya sampai kita dapat mana yang paling tepat dan layak untuk kita jadikan standar penilaian potret sekolah. Adalah jumlah pesertaan cadangan 5 orang. Selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelaksanaan AN pada sesi pertama hari pertama. Hanya dikasih waktu 15 menit terakhir. Paling lambat. Jadi kalau sudah jam 7.30 umpamanya sesi 1 hari pertama, maka paling lambat jam 7.15 sudah ada penggantian kalau memang ada yang berhalangan. Kalau di bawah itu, maka otomatis tidak bisa lagi. Dan itu pun yang bisa digantikan hanya 5 sesuai dengan ketersediaan cadangan. Pak, bagaimana kalau yang digantikan ada 6? Maka otomatis yang bisa hanya 5. Maka peserta yang ikut di sekolah itu yang tadinya 30 hanya sisa 29. Bagi sekolah yang siswanya cukup 30. Tapi untuk latihan, kalau siswa di sekolahnya jumlahnya 50, pada saat latihan semua siswa harus diikutkan latihan. Karena dari 50 itu kita tidak tahu yang mana yang akan ditunjuk oleh pemerintah pusat melalui data-data itu. Kecuali kalau sudah ada data dari pusat, sudah ada ditetapkan DNT tadi bahwa ini semua si A, si B, si C dan seterusnya, maka itu yang Bapak. Yang tidak ikut itu menjadi tugas kepala sekolah menjelaskan kepada orang tua siswa kalau orang tua siswa keberatan. Kenapa anakku tidak dikasih ikut AMBK? Tahun kemarin ada beberapa sekolah yang orang tuanya marah sampai ke dinas. Ya kan? Karena kepala sekolahnya tidak mampu menjelaskan, akhirnya sampai ke dinas. Hanya mampu mencapai 88%. Berarti masih ada 12% di sekolah masih terjadi perundungan, pembulian. Ya kan? Masih ada anak-anak normal yang menunjuk anak-anak yang mungkin masih punya kekurangan. Masih ada guru yang berkata-kata, kekurusan kau, tidak kasih makan sama mama papamu di rumah. Ya kan? Masih ada guru, masih ada siswa yang menyatakan itu guru godek sekali. Dan seterusnya. Ini masih terjadi di sekolah. Kita masih punya PR 12%. Ya, secara keseluruhan di Kota Palu. Bagaimana dengan hukuman fisik? Ya, ini hukuman fisik. Kita hanya mampu sampai 65%.
berarti masih ada 35% terjadi hukuman fisik di sekolah. Ibu, bapak, sekarang kita bukan berada di zaman kolonial lagi. Kita berada di zaman milenial. Ya kan? Sistem pembelajaran kita, sistem pembelajaran milenial. Kalau masa-masa saya, karena saya yakin yang di ruangan ini tidak ada yang berusia lebih dari saya. Ya kan? Sudah 51 tahun. Kalau dulu kita di sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, duduk di atas meja begini, ya tangan harus begini, sedekap di atas meja, tangan anteng di situ. Sedangkan sudah duduk seperti ini, lantas tangan kanan ini ada di bawah, ditoki pakai rotan sama guru. Salah Anda mengatakan, tangan kanan di atas. Itu zaman kolonial saat itu. Sekarang zaman milenial. Kalau kelasnya bersih seperti ini, jangan kami berharap anak-anak pas kami menerangkan semua duduk di kursinya masing-masing. Ada yang kursi jadi meja, ada yang lantai jadi kursi. Begitu sudah kondisi peserta didik kita. Tinggal kemampuan kita beradaptasi dengan mereka. Narkoba ada di sekolah, baik SD maupun SMP. Kami tidak meneliti persentase ini. Hanya 30% yang dinyatakan aman, 70% waspada dan rawan. Kau mikir pada saat kau jalan dari jalan ke belakang, yang guru laki-laki tiba-tiba entah kau sengaja tidak sengaja, ya kan, bacubit pipinya anak perempuan, dia selalu bilang di sini, guru humanis. Ya kan? Cuma dia tidak bersuara. Hati-hati anak-anak kita sekarang dan seterusnya. Begitu pula dengan yang lain. Pada saat istirahat ada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat perkenannya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum saya mulai materi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Imam Asrofi. Saya di Dinas Pendidikan bertugas di bidang pembinaan SMP. Dalam pelaksanaan ALBK tahun ini, saya ditugaskan untuk menjadi tim teknis Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan ALBK bersama dengan Pak Irham yang diketuai oleh Pak Yabidi. Baiklah, saya akan membawakan materi mengenai pemanfaatan website ALBK. Jadi, akun sekolah sampai saat ini kita belum bagikan karena beberapa minggu depan kita akan fokus dulu untuk pendataan siswa di BIWO-AM. Untuk materinya akan dibawakan oleh Pak Irham sebentar. Saya akan sampaikan saja garis besar bagaimana pemanfaatan website ALBK. Alamat website ALBK masih sama seperti tahun sebelumnya, albk.kemdikbud.go.id. Nah, untuk website ALBK sendiri, datanya bersumber dari Dapodik. Data utamanya bersumber dari Dapodik. Tetapi sebelum data siswa masuk ke website ALBK, ada beberapa pintu-pintu yang dimasuki. Yang pertama dari Dapodik itu harus masuk ke Verval. Jadi siswa-siswa yang ada residunya itu masuk ke Verval. Setelah dari Verval, datanya baru masuk ke PD Data. Nah, setelah dari PD Data baru kita tarik ke BIWO-AM. Nah, posisi ini akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi kita fokus ke BIWO-AM dulu, kita perbaiki data siswa yang salah. Jadi nanti setelah Pak Irham membagikan sebentar datanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu silakan tarik siswanya dan pastikan siswanya tertarik semua. Jadi kalau misalnya data realnya di lapangan bahwa siswanya 28, tetapi yang pada saat Bapak Ibu melakukan penarikan datanya hanya 25, berarti 3 orang siswa ini terbaca sebagai residu di Verval. Silakan diperbaiki residunya apa, NISN-nya sama, salah, ganda, namanya salah, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, seperti itu. Nah, setelah dari BIWO-AM, di BIWO-AM itu Bapak Ibu punya tugas untuk tarik data dari PD Data. Setelah itu melakukan sampling. Jadi sampling ini hanya untuk sekolah yang jumlah siswanya lebih dari 35. Jadi kalau siswanya hanya 28, berarti semua jadi sampling.
Setelah itu dicetak DNS dan DNT. Setelah semuanya rampung, setelah DNT ditetapkan, baru masuk ke website ANBK. Nah, ini kita mengelola persiapan ANBK-nya, dari tetapkan statusnya, penetapan modal, terus data ID proktor sama ruang, pengaturan gelombang dan sesi, dan manajemen pelaksanaan. Semuanya ada di website ANBK. Sebentar saya akan jelaskan. Nah, pada saat nanti Bapak Ibu sudah diberikan akun ANBK-nya masing-masing, tugasnya Bapak Ibu yang kedua saat pelaksanaan. Untuk pra pelaksanaan ini mulai nanti pada saat Bapak Ibu sudah diberikan akun sampai sebelum pelaksanaan ujian. Jadi saat pra pelaksanaan itu mulai awal Bapak Ibu diberikan akun sampai selesai gladi, sampai sebelum pelaksanaan ujian. Yang pertama tugasnya Bapak Ibu menentukan status pelaksanaan, status dan moda pelaksanaan. Status pelaksanaan ini dalam artian apakah mandiri atau menumpang, mandiri atau menumpang. Tapi kebijakan dari Pak Kabid bahwa semua SD harus dilaksanakan secara mandiri. Jadi semua SD Kota Palu ditetapkan melaksanakan secara mandiri. Yang kedua, moda pelaksanaan. Moda pelaksanaan ini juga sama. Kita upayakan semua SD di Kota Palu itu melaksanakan secara full online, karena sarana dan prasarana yang harus disiapkan untuk full online itu lebih minim budgetnya dibanding dengan untuk semi online. Hanya dari total 171 sekolah, hanya sekitar berapa sekolah saja yang punya komputer server. Nah, semi online itu butuh komputer server. Kalau kisaran harganya itu komputer server itu di atas 20 jutaan lah harganya. Komputer server yang untuk mendukung pelaksanaan semi online. Jadi kita dorong semua sekolah untuk melaksanakan full online. Apalagi sekolah-sekolah sudah terima Chromebook. Chromebook itu tidak bisa dipakai untuk semi online, hanya bisa untuk full online untuk Chromebook. Yang selanjutnya menentukan tempat pelaksanaan, sama kita skip berarti karena kita tidak ada yang melaksanakan secara menumpang. Yang keempat, mengisi, mencetak, dan mengunggah fakta integritas. Nah, fakta integritas ini wajib diisi oleh 4 komponen. Yang pertama itu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, yang kedua itu proktor, yang ketiga itu teknisi, yang keempat itu pengawas. Jadi silakan Bapak Ibu kembali ke sekolah masing-masing, disampaikan kepada kepala sekolah untuk dibuatkan SK pelaksanaan ANBK. SK pelaksanaan ANBK. Meskipun kalau misalnya pengawasnya belum ada, berarti SK-nya hanya menunjuk penanggung jawab, proktor, dan teknisi. Nanti saat diberikan akun ANBK-nya, yang paling pertama harus diisi ini. Jadi Bapak Ibu isi datanya, pilih namanya, misalnya tugasnya seperti apa, kepala sekolah, terus namanya siapa, NIM-nya berapa. Habis itu dicetak dan ditandatangan. Untuk fakta integritas yang ditandatangan oleh kepala sekolah dilengkapi dengan cap. Setelah dicap, difoto dan diupload kembali. Kalau untuk proktor dan teknisi hanya perlu ditandatangan saja, tidak perlu dicap sekolah. Jadi kalau ada yang tanya, Pak pakai materi atau tidak perlu. Kita tidak bebankan sekolah untuk harus beli material, tidak perlu. Jadi hanya tanda tangan saja. Setelah itu diupload di website ANBK juga. Yang selanjutnya penarikan biodata peserta. Biodata peserta ini beda penarikannya di website ANBK dan di BioAN. Kalau di BioAN semua siswa kelas 5, kelas 4 sekarang itu ditarik. Kalau jumlahnya lebih dari 28 berarti ditarik semua. Kalau jumlahnya 35. Bedanya kalau di website ANBK hanya siswa sampling yang ditarik. Jadi kalau misalnya ada sekolah yang totalnya 56 siswa, di website ANBK hanya ditarik 30 plus 5 cadangan. Itu bedanya penarikan data di BioAN dan website ANBK. Yang selanjutnya mendaftarkan komputer proktor, ruang, dan klien. Nah, komputer proktor ini nanti pada saat pengisian verbal TIK, tolong nanti Bapak Ibu isi komputer proktor itu cukup 1 saja. Meskipun kenyataannya Bapak Ibu menyiapkan lebih dari 1, itu disiapkan diisi 1 saja. Jadi nanti ID proktornya itu keluar hanya 1. Jadi nanti pada saat pelaksanaan ujian Bapak Ibu tidak bingung. Kalau pelaksanaan ujian
itu misalnya Bapak Ibu isi ID proktornya 3, siswa yang ikut 30, dia akan bagi di beberapa akun proktor ini, jadi 10 siswa per akun proktor. Itu nanti membingungkan. Jadi sebaiknya diisi satu saja. Meskipun kenyataannya Bapak Ibu siapkan lebih dari satu, itu tetap harus diisi akun proktor satu saja. Jadi misalnya ada pertanyaan berapa komputer proktor, isi satu. Kalau komputer klien, nah untuk komputer klien diisi sesuai jumlah real yang ada di sekolahnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu nanti untuk mandiri nanti sudah disampaikan Pak Kabit minimal 3 komputer klien, 1 komputer proktor. Misalnya di sekolah hanya ada satu saja, jadi Bapak Ibu isi milik sendiri satu. Jadi kalau misalnya mau pinjam lagi 2, berarti isi milik pinjaman itu 2, bukan milik sekolah. Tujuannya untuk apa? Kalau misalnya nanti pendataan verbal TIK selanjutnya untuk ada bantuan Chromebook, itu Bapak Ibu bisa, sekolahnya Bapak Ibu bisa terima karena terlihat oh sekolah ini memang butuh laptop atau komputer. Kalau Bapak Ibu isi misalnya karena mau memaksakan untuk mandiri kan, misalnya Bapak Ibu isi yang realnya kondisi komputer hanya 2, Bapak Ibu isi 10. Jadi pas pendataan nanti dari pihak verifikator kementerian itu kan dia sekolah, misalnya sekolah A komputernya 10, berarti tidak perlu dapat bantuan sesinya itu untuk kelengkapan data. Jadi semua rekor poin 1 sampai 7 itu di checklist, ada checklistnya masing-masing. Nanti kelihatan bahwa misalnya sekolah A, sekolah Bapak Ibu sudah diatur statusnya, modalnya juga sudah diatur, itu akan terlihat di website NBK nanti di kelengkapan data. Yang selanjutnya melihat jadwal sinkronisasi. Nah, untuk jadwal sinkronisasi hanya untuk sekolah semi online. Jadi tidak ada lagi yang bertanya, Pak ini kapan jadwal sinkronisasi sekolah saya? Jawabannya tidak ada. Jadi nanti di website NBK kan ada pemberitahuan, silakan dilihat jadwal sinkronisasi. Ini untuk sekolah semi online. Jadi kita untuk di Kota Palu tidak perlu buka-buka jadwal sinkronisasi, hanya untuk sekolah semi online. Yang selanjutnya mencetak kartu login dan mencetak daftar hadir. Jadi memetakan kira-kira sekolah saya mampu tidak berapa siswa dalam satu sesi. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya kita untuk melihatnya di boot.go.id. Jadi Bapak Ibu nanti kembali ke sekolah silahkan dicek kecepatan. Jadi biasanya begini Bapak Ibu, wifi-nya biasa dipasang 10 Mbps kan misalnya. Tapi tidak langsung terbaca 10 Mbps di sini. Yang investigasi ini berapa kecepatan internet? 30. Nanti kita lihat. Dia bilang 30 Mbps. Kita coba pastikan berapa kecepatan sebenarnya. Sudah dicatat ya? Oke. Nah ini bisa kita lihat kecepatan internetnya 30 Mbps. Terbaca hanya 26,79. Tetapi uploadnya hanya terbaca 5. Jadi begini Bapak Ibu, perbedaannya download sama upload. Kalau download itu kita kayak download video YouTube misalnya. Nah, untuk ANBK kita download tarik soal untuk setiap stepnya. Nama operator usahakan isi nama teknisi atau operator dapodik. Ini Korjam wilayah Palu Barat. Email operator atau teknisi. Setelah itu nomor HP teknisi atau operator. Sudah? Alangkah lebih bagusnya operator punya, supaya data langsung ketahuan itu pengelola. Ya. Sudah, kita langsung ke password. Tulis di sini password yang kalian foto tadi. Setelah itu berubah passwordnya yang mudah diingat. Apapun passwordnya, usahakan mudah diingat. Nah, ini setelah itu langsung muncul tampilan dia punya dashboard. Kalau tadi kan belum. Kalau kalian X yang tadi rubah password,
tidak akan muncul tampilan seperti begini. Masuk di tarik impor biodata. Selain SDN 6 siapa sekolah penggerak? Dari 3 lere 2. Lari 3, Perumnas. Sekolah juga. Tidak kayak penggerak. Coba cek namanya sudah masuk, masih di reguler atau di penggerak PSP. Coba penggerak RSP 2 ini muncul. Kamu di 2 kepala sekolah. Belum, berarti belum masuk datanya kalian, berarti masih di reguler selain SDN 6. Kalau tidak muncul di sini nama sekolah, kalau SDN 6 dia muncul di sini penggerak. Kalau Impres 22 tidak muncul, tapi kalau SDN 6 dia muncul di penggerak PSP. Mana SDN 6? Coba cek. Sudah? Semua? Oke. Kalau sudah kita coba tes tarik. Tarik ini. Tarik sudah tarik. Tarik saja. Tarik saja. Kalau kenapa nanti dia. Nanti reset ulang. Tentang tanda kotak di samping ada 18 dengan 1. Setelah itu tarik data. Tidak sesuainya. Nanti akan muncul tampilan begini. Tapi tidak ada sesuainya. Sudah tarik data, proses berhasil. Di sini sebenarnya kalau kalian kedepannya akan tarik ulang data, di sini akan muncul itu bahasa ada siswa mungkin 2 orang yang mau dikeluarkan tidak sesuai data Dapodik atau yang mau masuk. Nanti di sini akan nanti klik OK atau tetap impor datanya. Kalau kedepannya kalian ada mungkin siswanya mau keluar atau mau masuk tahun ajaran baru ini, silakan tarik ulang datanya secepatnya sebelum akun kalian ditutup untuk tarik data. Nanti kalau bisa sampaikan ke kepala sekolahnya untuk khusus kelas 4 yang mau naik kelas 5, usahakan datanya sudah fix. Kalau memang masih ada siswa yang belum masuk data Dapodik, sekarang tinggal berapa hari ya? 3 hari. Kalau misal tahun ajaran baru sudah dibuka ulang Dapodiknya, prioritaskan dulu kelas 5 dengan kelas 1 baru untuk dikerja. Ini tapi tidak terlalu lama, mungkin hanya menginformasikan saja dari kegiatan workshop. Saya hanya menginformasikan terkait data PIP. Maksudnya saya tidak perlu lagi panjang lebar. Saya minta tolong ke teman-teman kalau bisa diperhatikan sedikit terkait data bantuan program Indonesia Pintar, karena ini bukan program dinas, bukan program wali kota, tapi ini program pusat, program nasional. Kita minta tolong sama-sama kita perhatikan dulu ini bagaimana pemantauan ini, apakah apa kendala yang di bank, masalah terkait pencairannya, atau mungkin di sekolah kenapa kelas, supaya orang siswa tahu dia sampaikan ke orang tuanya atau ditahu oleh wali kelas masing-masing sebagai informasi ke siswanya atau ke orang tua siswanya. Mungkin wali-wali kelas ini punya grup masing-masing ke orang tua siswa supaya mereka informasikan segera bahwa siswa-siswa ini penerima bantuan PIP. Karena kejadian kayak kemarin ada nanti sudah tahun berikutnya baru mereka mau mencairkan, karena itu kan sudah tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini selesai tahun mungkin hanya waktu sampai Januari itu mereka langsung kembalikan dananya, tidak ada lagi menyeberang sampai 1 tahun 2 tahun
untuk progres pencairan. Kedua, kalau ada masalah data ataupun masalah di bank, masalah pencairan, jangan langsung japri ke saya atau informasikan di grup saja, tapi lapor di akun Si Pintar. Apa masalahnya, apa itu terkait ke bank ataupun dengan Kemendikbud. Di situ kan ada menunya pelaporan. Kalau memang sudah 1 hari 2 hari tidak ada digubris, informasikan ke saya coba bantu. Kalau itu ke bank, saya hanya punya kontak sekarang ke kanwilnya, nanti saya telepon kanwilnya, itu langsung mereka proses, asal kalian sudah buat pelaporannya di akun Si Pintar. Ketiga, masalah KIP, segera informasikan bagi yang pemiliknya, karena masih banyak orang tua siswa datang ke kami di dinas cara pengurusan KIP. Itu kan kalau penerima KIP itu kan otomatis bagi penerima PIP yang tercover dari data pemadaman antara data DTKS dengan data Dapodik, maka dia akan dapat KIP digital. Jangan lagi kalian ditanya orang tua siswa kalian tidak bisa jawab, karena banyak kemarin saya tanya orang tua siswa, saya pancing, sekolah tidak menginformasikan, tidak, hanya diarahkan ke dinas. Ini dari kemarin saya kenal. Hanya tidak ingin saya sampaikan nama sekolahnya di sini. Jangan. Siapa? Maksudnya gini, mari kita sama-sama supaya orang tua siswa tidak bolak-balik. Bagus kalau dia motor pribadi, kalau dia hanya naik ojek, hanya gara-gara ini ongkos banyak yang keluar, hanya cari tahu informasi, ujung-ujungnya mereka hanya dapat informasi, tidak dapat hasil. Ya, kemarin lagi ada yang baca ke saya, yang penerima tahun ini kok saldonya 0. Itu kemarin kan saya baru informasikan untuk SK nominasi yang di SK kan itu baru berapa, yang tahap berapa kemarin, berarti barusan itu siswa yang melakukan aktivasi yang tahun 2022. Aman? Oke, makasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Akhir kalam, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.